apa kabar? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siap untuk kita bersekolah minggu pagi ini? Tentu sudah, Kak Novika. Sudah mandi, sudah mempersiapkan diri dengan baju terbaik, sudah duduk di depan peralatan, ada yang di depan laptop, ada yang di depan TV, ada yang di depan handphone. Artinya semua sudah siap memuji Tuhan. Adik-adik, hari ini tema ibadah sekolah minggu kita adalah bersandar kepada Allah untuk kebutuhan kita. Apa sih kebutuhan kita? Kira-kira apa coba? Betul sekali. Kita perlu makanan, kita butuh makanan. Apa jadinya kalau kita lapar dalam waktu yang lama? Tentu tidak baik. Kita bisa sakit. Kita bisa memerlukan perawatan khusus dari dokter ketika asupan makanan tidak cukup untuk tubuh kita. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan peralatan sekolah. Betul sekali. Kebutuhan kita perlu rumah. Betul, supaya kita aman dari panasnya sinar matahari, dari hujan, dari orang-orang jahat misalnya. Kita aman ada di dalam rumah kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bersandar pada Allah untuk kebutuhan kita. Yuk, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Ibadah sekolah minggu kelas 1 dan kelas 2 GKI Kota Wisata. Kak Novika undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan nama Tuhan. Jangan kamu khawatir. Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami mau ibadah, memujimu dan memuliakanmu dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kepada semua ciptaannya Allah memelihara. Tuhan memelihara. Burung-burung di luar sana Tuhan memelihara dengan memberinya makan lewat tanaman-tanaman petani yang ditanam. Mereka boleh bebas makan kapan saja mereka mau, bisa mengambilnya. Adakah di antara adik-adik yang punya hewan peliharaan? Pasti ada. Ada yang punya anjing, ada yang punya kucing, ada yang punya ikan, kura-kura mungkin, atau burung. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan kepada mereka? Untuk menunjukkan adik-adik sayang dan peduli kepada mereka. Benar sekali. Memberikan makanan untuk mereka. Memberi makan secara rutin, membersihkan kandangnya, kemudian memandikan, membersihkan. Nah, itu bentuk kepedulian, bentuk rasa sayang adik-adik pada hewan peliharaan. Itu juga bentuk kasih Tuhan pada hewan peliharaan. Tuhan memakai adik-adik untuk merawat hewan peliharaan adik-adik. Jadi, hewan-hewan yang ada di sekitar kita tumbuh dengan sehat dan baik. Nah, kita pun demikian. Allah memelihara kita semua
Allah memberikan berkat kepada kita semua dengan begitu banyaknya karena Allah mengasihi kita. Semua makanan, pakaian, tempat tinggal, peralatan sekolah adik-adik, kemudian sekarang ada internet di masa pandemi ini, jadi kita masih tetap bisa belajar di rumah, sekalipun tidak dapat pergi ke sekolah. Itu semua adalah kebutuhan kita. Yuk kita kembali memujikan kebaikan Tuhan dengan lagu pujian, karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Mari terus tepuk tangan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama-sama. Kita menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur untuk waktu ibadah kami pagi ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dan berkati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi ini bertemakan bersandar kepada Allah untuk kebutuhan kita. Sebelum kakak mulai bercerita, kakak punya pertanyaan buat adik-adik. Adik-adik, kenapa sih makan? Oh, betul sekali, karena lapar kan? Makanya saya makan. Jawaban yang betul sekali. Nah, adik-adik, ternyata makan itu merupakan salah satu kebutuhan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama
bagaimana Allah memperhatikan kebutuhan kita. Dari kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Yuk kita bersama-sama simak videonya. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Lalu mereka tiba di padang gurun Sin dan selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengar keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti. Pada sore hari, datanglah burung puyuh yang sangat banyak untuk dimasak bangsa Israel. Keesokan paginya, terdapat banyak roti mana berwarna putih rasanya seperti kue madu. Ketika siang hari, sisa mana yang tidak diambil terkena panas sinar matahari lalu mencair. Tuhan berkata bahwa satu orang hanya boleh mengambil satu mangkuk dari hari pertama sampai kelima. Roti harus dimakan hari itu juga, jika disimpan untuk besok maka roti itu berulat dan bau busuk. Tuhan memberikan hari ketujuh sebagai hari Sabat, yaitu hari untuk beristirahat dan tidak bekerja. Lalu Musa berkata bahwa pada hari ke-6, boleh mengambil setiap orang 2 mangkuk roti. Satu mangkuk roti mana untuk hari ini dan 1 mangkuk disimpan dan dimasak untuk besok. Besoknya, pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, ternyata mana tidak bau dan tidak ada ulat. Tetapi orang yang tidak menyimpan roti mana, mereka tidak mendapatinya di padang gurun. Akhirnya, bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, kita belajar bagaimana Allah menyediakan makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Allah juga menolong umat Israel untuk terus bersandar, mempercayai dan menaati Allah. Nah, sama seperti kita adik-adik. Kita dapat terus bersandar dan mempercayai Allah dengan segala kebaikannya. Bahwa segala kebutuhan kita, segala kebutuhan adik-adik akan tercukupi. Dengan terus meyakini bahwa Allah adalah sumber berkat. Berkat Allah akan diberikan melalui papa mama, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dengan pertolongan Roh Kudus, yuk bersama terus mempercayai dan menaati Allah. Tuhan menolong kita semua. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Mazmur 121 ayat 5 sampai 6. Kita baca bersama-sama ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Kakak percaya adik-adik sudah mempersiapkannya. Nanti jangan lupa minta tolong mama atau papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau dengan men-scan QRIS yang tersedia di sekitar kakak di sini. Oke? Kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Dan yuk kita bersama-sama memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur atas kasih-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini tentang Tuhan tahu apa yang engkau perlukan. Sebelumnya, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Dibuka di Kitab Keluaran pasal 16. Kita akan memecahkan teka-teki dari kata-kata yang diacak hurufnya ini dengan mencari kuncinya dalam ayat-ayat yang tertulis di sebelah kiri. Kata-kata ini terdapat dalam cerita pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel saat mereka kelaparan di gurun. Kita mulai ya. Kanam Tori. Kata-kata acak huruf ini sebenarnya adalah kata apa adik-adik? Dua suku kata, yaitu 5 huruf dan 4 huruf, ada di Keluaran 16 ayat 3. Ketemu adik-adik? Ya, apa? Makan roti. Hebat adik-adik. Berikutnya, gidang. Ini acak huruf dari kata apa ya adik-adik? Di ayat 3 juga. Apa? Betul, daging. Berikutnya di ayat 6, hanya 4 huruf, apik. Kata apa ini adik-adik? Gampang sebenarnya ya. Apa? Ya, pagi. Nah, kita lanjutkan kata berikutnya. Kanyeng di ayat 12 adalah acak huruf dari kata apa adik-adik? Ketemu adik-adik? 7 huruf? Ya, kenyang. Nah, kemudian lanjut ke ayat 13. Kita cari acak huruf bungur ini adalah sebenarnya kata apa adik-adik? 6 huruf. Ya, burung. Nah, setelah itu kita akan memindahkan huruf-huruf yang ditandai dengan angka kecil 1, 2, 3, 4, 5 ke tempat yang tersedia sesuai urutannya.
untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemeliharaan Allah ini. Apa adik-adik? M 1, kemudian 2 A, 5 A, 4 N, 3 N. Jadi mana? Roti yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel menjadi makanan mereka disebut mana, yang artinya apakah ini? Ya, karena mereka belum pernah melihatnya, belum pernah mendengarnya. Betapa ajaib pemeliharaan Allah itu. Bangsa Israel waktu itu mengumpulkan mana makan roti di pagi hari dan juga mengumpulkan burung puyuh di waktu senja, dan mereka bisa makan sampai kenyang. Tuhan tahu apa yang mereka perlukan, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, kita pun juga adik-adik, kita bisa bersandar kepada Allah untuk segala keperluan kita. Kita bisa memohon pertolongan Tuhan dalam segala hal yang kita perlukan. Dan juga kita bersyukur atas segala pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ingat ya adik-adik, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Adik-adik sekolah minggu kelas 1 dan kelas 2 yang kakak kasihi, hari ini bersama kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan aktivitas bersama-sama. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Yuk bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bisa beribadah pagi ini bersama dengan teman-teman kami meski secara daring. Berkati Tuhan dan tolong kami untuk terus meyakini dan terus bersandar kepadamu untuk segala hal yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekolah minggu
sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.